Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini, kita akan menyelami sebuah fenomena yang diselimuti misteri dan telah menjadi bagian dari cerita rakyat di sebagian wilayah Jawa, khususnya di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Kita akan membahas tentang pulang gantong. Mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar istilah ini, atau mungkin ini adalah pertama kalinya. Pulung gantung sering digambarkan sebagai bola api atau seberkas cahaya misterius yang terbang di langit malam. Warnanya bisa bervariasi, ada yang bilang merah menyala, ada yang bilang kebiruan. Dan konon, bola api ini bergerak dengan cara yang tidak biasa, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Kata pulung sendiri dalam bahasa Jawa bisa diartikan sebagai wahyu, anugerah, atau pertanda. Sedangkan gantung berarti menggantung. Jadi, secara harfiah, pulung gantung bisa diartikan sebagai pertanda yang berhubungan dengan kejadian gantung diri. Inilah inti dari mitos yang menyelimutinya. Menurut kepercayaan yang beredar di masyarakat, dimanapun bola api misterius ini jatuh, keesokan harinya akan ditemukan warga yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Tentu saja. Mendengar ini membuat bulu kuduk berdiri. Mitos ini begitu kuat mengakar sehingga fenomena pulung gantung menjadi sesuatu yang sangat ditakuti. Jika ada warga yang melihatnya, mereka akan berusaha mengusirnya dengan berbagai cara, misalnya dengan memukul-mukul kentongan atau benda apapun untuk membuat suara gaduh. Harapannya, suara bising itu akan membuat sang pulung pergi dan tidak jadi menjatuhkan pertanda buruk di desa mereka. Tapi, mari kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Apakah ada penjelasan logis di balik fenomena ini? Apakah ini murni mitos? Atau ada kaitannya dengan kondisi geografis dan sosial di daerah tersebut? Gunung Kidul, tempat mitos ini sangat populer, memang dikenal sebagai wilayah dengan kontur geografis yang khas, yaitu perbukitan kapur atau kars. Wilayah ini pada masa lalu juga menghadapi tantangan ekonomi seperti kekeringan dan kesulitan bercocok tanam. Kondisi ini seringkali menimbulkan tekanan psikologis dan sosial yang berat bagi warganya. Beberapa ahli mencoba memberikan penjelasan ilmiah. Salah satu teori yang paling sering dibicarakan adalah fenomena alam. Bola api atau cahaya yang dilihat warga bisa jadi merupakan ball lightning atau petir bola, sebuah fenomena listrik atmosfer yang sangat langka di mana petir muncul dalam bentuk bulatan bercahaya. Ada juga kemungkinan lain seperti gas rawa atau metana yang keluar dari celah bebatuan kapur dan terbakar saat bersentuhan dengan udara. Gas-gas ini yang terlepas dari proses dekomposisi organik di bawah tanah bisa menciptakan ilusi cahaya yang bergerak di kegelapan. Sekarang, mari kita hubungkan fenomena alam ini dengan aspek sosialnya. Tingkat kasus bunuh diri di beberapa wilayah tersebut memang tercatat cukup tinggi secara statistik. Para sosiolog dan psikolog berpendapat bahwa ini adalah masalah kesehatan mental yang kompleks. Faktor-faktor seperti isolasi sosial, tekanan ekonomi, masalah keluarga, dan kurangnya akses terhadap bantuan psikologis menjadi pemicu utamanya. Jadi, bagaimana mitos pulung gantung bisa terhubung dengan realita ini? Disinilah psikologi manusia berperan. Ketika sebuah komunitas menghadapi masalah yang sulit dijelaskan dan menyakitkan, seperti kasus bunuh diri yang berulang, pikiran manusia cenderung mencari penjelasan eksternal. Mencari kambing hitam dalam bentuk entitas mistis seperti pulung gantung bisa menjadi cara masyarakat untuk memproses tragedi tersebut. Lebih mudah menyalahkan bola api misterius daripada menghadapi kenyataan pahit tentang depresi atau kesulitan hidup
yang ada di sekitar mereka. Mitos ini secara tidak langsung menjadi semacam mekanisme pertahanan kolektif. Dengan mengatakan itu karena pulung gantung, beban psikologis Sioliola terangkat, ini adalah cara sebuah budaya untuk mencoba memahami dan memberi makna pada penderitaan yang sulit diterima akal sehat. Fenomena ini disebut apophenia, yaitu kecenderungan otak manusia untuk melihat pola atau hubungan dalam data yang sebenarnya acak. Melihat cahaya di langit, lalu keesokan harinya ada kejadian tragis, otak kita secara alami menghubungkan keduanya. Dan jika ini terjadi berulang kali, lahirlah sebuah mitos yang kuat. Pemerintah daerah dan berbagai komunitas saat ini sudah jauh lebih sadar akan isu kesehatan mental. Mereka tidak lagi hanya fokus pada mitosnya, tetapi pada akar masalahnya. Berbagai program pendampingan psikologis, hotline untuk konsultasi, serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi terus digalakkan. Tujuannya jelas untuk menekan angka bunuh diri dengan memberikan dukungan nyata bagi mereka yang membutuhkan. Penting untuk kita ingat, jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang berjuang dengan pikiran-pikiran yang berat atau merasa putus asa, jangan pernah merasa sendirian. Depresi adalah kondisi medis yang bisa diobati, bukan aib atau pertanda mistis. Mencari bantuan adalah langkah pertama dan terpenting menuju pemulihan. Bicaralah dengan keluarga, teman, atau profesional kesehatan mental. Ada banyak orang yang peduli dan siap membantu. Jadi, pulung gantung adalah sebuah fenomena budaya yang sangat menarik. Di satu sisi, ia adalah cerita rakyat yang penuh misteri dan ketakutan. Di sisi lain, ia adalah cerminan dari pergulatan sebuah masyarakat dalam menghadapi isu sosial dan kesehatan mental yang nyata. Memahami pulung gantung bukan hanya soal percaya atau tidak percaya pada bola api gaib, tetapi juga tentang memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan, tragedi, dan harapan. Kisah ini mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam dari sekadar cerita seram. Di baliknya, ada pelajaran berharga tentang pentingnya empati, dukungan komunitas, dan kesadaran akan kesehatan mental. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga wawasan yang kita bahas hari ini bisa memberikan perspektif baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama di video-video selanjutnya. Jaga diri kalian baik-baik, dan sampai jumpa lagi.